Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah korban tewas akibat bus wisata terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah menjadi 2 orang. Destinasi wisata baru di Kota Semarang dengan daya magnet instalasi ornamen berbentuk angka 0. Ramaikan wajah baru Taman Satwa Kota Solo. Warga berebut gunungan ketupat dalam Gerek Syahwal. Tahun politik semakin terasa. Di Kota Salatiga, relawan Presiden Joko Widodo berkumpul mengonsolidasikan dukungan politik pada pemilu 2024. Mereka masih menunggu arahan dari Jokowi untuk dukungan kandidat calon presiden. Barisan relawan Jokowi Presiden se-Jawa Tengah berkumpul di Wisma Bukit Soka pada Minggu kemarin. Mereka belum menentukan arah politik dalam pemilu 2024 mendatang. Saat ini para relawan baru mengeluarkan maklumat tentang pola kerja organisasi dalam menghadapi tahun politik 2024. Mereka menegaskan akan menunggu instruksi dari Presiden Jokowi untuk dukungan kandidat calon presiden. Tergantung perintahnya Pak Jokowi, karena kita relawan Jokowi Presiden. Makanya kalau bukan Pak Presiden yang mengarahkan, ya kita namanya bukan relawan Jokowi Presiden. Gitu. Godaan calon seperti apa? Banyak yang sudah ini, makanya kita di sini itu konsolidasi itu untuk menyatukan persepsi. Sementara itu, suara dukungan untuk bakal calon presiden dari PDI Perjuangan bergema dari pelaku seni di Kabupaten Boyolali. Mereka memasang wajah Ganjar di mobil dan membuat wayang golek dengan rupa mirip Ganjar. Beginilah bentuk dukungan para pelaku seni di Kabupaten Boyolali yang mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Mereka juga membuka posko pemenangan Ganjar di Desa Tegal Giri, Kecamatan Nogosari. Terdapat juga wayang golek yang serupa dengan Ganjar. Nantinya posko akan menjadi tempat menampung aspirasi dan keluh kesah para pelaku seni dan budaya. Mereka mengklaim jumlah anggotanya sudah mencapai ribuan orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pelaku seni berharap jika Ganjar terpilih kelak, seni budaya di Indonesia bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk forum ini yang terutama untuk giat seninya dulu, giat seni dan budaya. Jadi menampung aspirasi keluh kesah dari para pelaku seni dan budaya. Setelah kita terima aspirasi, kita sampaikan ke provinsi atau ke daerah masing-masing. Itu aspirasi dari kawan-kawan atau keluh kesah dari kawan-kawan. Ya jelasnya kita realnya dari forum pegiat seni dan budaya ini jelas mendukung Ganjar Pranowo menuju RI 1. Begitu Mas. Data pemilih sementara pemilu 2024 Kabupaten Blora telah ditetapkan, namun masih ditemukan ratusan pemilih ganda sehingga validasi terus dilakukan. Validasi data pemilih sementara Kabupaten Blora untuk pemilu 2024 terus dilakukan. Dalam validasi ditemukan 331 pemilih ganda yang terdaftar di Kabupaten Blora dan kabupaten lain. Terkait hal ini, KPU Blora akan berkoordinasi dengan KPU kabupaten lain yang terkait dengan data pemilih ganda. Jika validasi membuktikan yang bersangkutan berada di wilayah lain disertai bukti administrasi kependudukan, KPU Blora akan mencoret yang bersangkutan dari data pemilih sementara. Ganda dan nama ini berarti ada 2 orang yang sama-sama menurut kita itu benar. Misalnya contoh aja kita memiliki data pemilih yang di Japah, ternyata ganda ya dengan di Ngawi. Sebenarnya memang pada saat kita penyusunan daftar pemilih itu mereka ada di Japah. Kebetulan beberapa waktu setelahnya mereka pindah domisili di Ngawi. Sehingga ketika kita sama-sama upload data di Sidalih muncullah data ganda. Sebelumnya, KPU Blora telah menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 707.657 pemilih. Setelah dilakukan validasi, rencananya bulan Juni mendatang, KPU Blora akan menetapkan daftar pemilih tetap. Cocok
Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Informasi lainnya untuk Anda, di Kota Solo warga berebut gunungan ketupat dalam Grebek Syawal. Tradisi itu diadakan Solo Safari untuk meramaikan wajah baru Taman Satwa di Solo. Dua gunungan ketupat bersiap untuk diarak oleh prajurit Keraton Kasunanan Solo. Ini adalah prosesi Grebek Syawal yang kerap dilakukan sepekan setelah Lebaran. Kali ini Grebek Syawal digelar oleh pengelola Solo Safari. Ada dua lokasi penempatan ketupat, di panggung atraksi dan di luar halaman kebun binatang. Seperti yang kita lihat tadi, pengunjung udah mulai ada yang berebutan ketupat. Jadi memang kita bagi dua sesi, ada ketupat yang di dalam kita bagikan, ada juga yang di area lobi gitu ya. Tujuannya bagi para pengunjung yang ingin masuk dan melihat Joko Tingkir bisa langsung masuk, tapi untuk pengunjung yang hanya ingin mengikuti acara grebeknya aja untuk rebut ketupatnya itu bisa di lobi. Jadi kami membagi dua sesi tersebut supaya masyarakat yang bisa masuk itu bisa menikmati, yang di luar juga yang nggak masuk juga bisa. Dan yang ditunggu-tunggu puncak prosesi Grebek Syawal yakni pembagian ketupat. Warga harus adu cepat biar tak kehabisan ketupat. Dan benar saja kurang dari 5 menit gunungan ketupat ludes tak tersisa. Ketupat pada gunungan selalu jadi rebutan karena dipercaya bisa mendatangkan berkah. Acara kirap budaya ini selalu berlangsung, jadi kita tidak kehilangan tradisi kita dan rasanya enak sekali. Semoga selalu mendapat berkah juga dari tempat ini. Terima kasih. Grebek Syawal sengaja diadakan di Taman Satwa untuk mempromosikan Taman Satwa Tarujuruk yang kini telah berganti wajah menjadi Solo Safari. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Usai berebut ketupat, sejumlah pengunjung melanjutkan liburan dengan menikmati wajah baru Taman Satwa di Solo. Solo Safari menghadirkan nuansa baru Taman Satwa sebagai tempat hiburan dan edukasi dengan beragam fasilitas yang menarik. Inilah wajah baru Taman Hiburan dan Edukasi Satwa Solo Safari. Warga antusias untuk melihat wajah baru Taman Satwa Tarujuruk. Tampilannya baru dan menyesuaikan standar dari Taman Safari Indonesia. Seperti kandang yang terbuka dan pagar yang lebih rendah, sehingga para pengunjung bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di Taman Satwa. Lebih dari 347 satwa dengan 87 spesies yang bisa ditemui di Taman Satwa. Tak hanya melihat dan memberikan makan, pengunjung juga bisa bersantap siang sambil ditemani satwa. Ada Febri dan Desi, singa yang sudah bersahabat ini dibawa berkeliling resto. Hal ini mencuri perhatian pengunjung. Ini pengalaman pertama saya dengan anak saya, Mas. Jadi ya sekalian edukasi, sekalian isi waktu hari libur. View-nya ke singa sangat jelas, dekat ya. Kita bisa melihat singa yang sedang tidur. Terus keamanannya juga ya. Mungkin ini kan juga keamanannya ya lebih baik ya, karena kacanya itu baru juga. Ini yang baru pertama kali lihat singa bangun, makan, jadi kayak excited banget gitu loh. Kayak seru gitu, padahal hanya lihat aja gitu. Singanya juga lucu soalnya. Jadi berkesan banget gitu. Tingkat kunjungan pun meningkat. Tercatat ada 5.000 hingga 7.000 pengunjung pada akhir pekan kemarin. Namun kunjungan tertinggi terjadi pada hari kedua Lebaran yang mencapai 12.000 orang. Kita harap nanti untuk di fase 2 bisa berjalan lancar dan bisa menjadikan Solo Safari jadi daya tarik juga untuk semua orang yang nggak cuma warga Solo, Semarang, Jogja, tapi untuk seluruh warga Indonesia. Harga tiket terbagi dua. Untuk reguler dijual Rp45.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Namun saat akhir pekan harganya naik menjadi Rp60.000 untuk dewasa dan Rp45.000 untuk anak-anak. Sementara untuk tiket premium dibanderol Rp110.000 untuk dewasa dan Rp75.000 untuk anak-anak. Perbedaannya pada perlakuan untuk pengunjung. Mereka mendapatkan welcome drink, souvenir, akses premium ke Resto Makunden, dan Bugikar. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.